Betul kan bagaimana? Walau lam yakun. Halaman saya kedua. Walau lam yakun. Walau lam yakun min qat'il madadi anhu illa man'ul mazid. Lakana dhalika kafiyan fi qat'il imdad. Wa qat'uhu mabda'ul hijab. Walau lam yakun. Fayaquluna law kana haula'i su'ada bila qat'al imdad. Wa aujabal ib'ad. Faqad yaqta'ul madad an. Min haitsu la yash'uru. Jadi walau lam yakun kok lamun ora ono. Min qat'il madadi. Saking megot peparing. Anhu saking murid. Illa man'ul mazid angin opo nambahi. Oming opo nyegah nambahi. Illa man'ul mazid angin opo nyegah nambahi aiziyad minal madadi saking peparing. Lakana moko yaktene ono opo man'ul mazid kafian iku cukup fi qat'il imdadi ing dalem megot peparing. Wa qat'uhu utawi megot imdad iku mabda'ul hijab. Iku kawitani hijab, kawitani aling-aling. Tidak iya, saya dari atas itu terangaki bahwasanya ada orang ahli ibadah misalnya. Kemudian dia itu ahli ibadah berhenti. Dia itu misalnya berhasil. Atau mau urusan dunia, urusan soki lah, soki. Terus tak ibadah pakut soki. Maka itu sebenarnya adalah istidraj dari Allah. Istidraj dari Allah. Bahwa itu adalah pemberian yang hakikatnya itu man'u. Hakikatnya itu Allah tidak suka. Kemudian orang itu berkata, andai kata Allah itu tidak suka pada saya, tentunya saya tidak akan dikayakan oleh Allah. Sengkau tak kira pesoki Allah tak. Jadi saking Allah tak seneng kan. Engkau makwala Korea pak kune pesoki ri bi Allah Taala. Berarti engkau dia njak tak kebacin bi Allah Taala, engkau kesenengin bi Allah Taala. Engkau aja tak ibadah. Karena kok soki. Nah itu istidraj namanya. Bahkan Eko Caaki di sini andai kata qat'il imdad itu hanya berupa man'ul mazid. Bodoh orang ahli ibadah apa sakti. Sang sakti tak pati kencang ibadah. Ya kun pakun lah. Kun pakun. Dia merasa bahwa kesaktiannya ini adalah keramat dari Allah. Tapi ya kalau pakun. Orang ini mau pakun kan dia tertipu oleh kelebihan-kelebihan yang dia miliki. Maka ini sebenarnya dia itu sudah tertahan.
man'ul mazid saja sudah cukup. Artinya Allah Ta'ala tak beri sesuatu yang lebih, itu sudah cukup bagi dia itu bahwa pemberian Allah sudah diputus oleh Allah. Ya, sudah diputus oleh Allah. Jadi orang yang ahli ibadah pas oleh karamat misalnya. Tapi ibadahnya pas macet, ibadah ya ganjia. Tak tambah ibadah. Itu sudah cukup. Sudah menjadi penghalang bagi dia bahwa Allah tidak suka memberi dia yang lebih. Nah, jadi qat'ul madad itu sudah menjadi mabda'ul hijab. Jadi mon ibadah aja cek kan sakte. Ibadah kan sakte lah wes. Kok lah cukup lah dapat berarti. Kok ya tak ada apa aja nyaman. Itu sudah kamu qat'u apa dari Allah. La kana dzalika yaktinono dzalika apa mengkono-mengkono man'u kafian iku cukup fi qatil imdad ing dalem mekot peparing. Wa qat'u ta mekot imdad iku mabdaul hijab. Fa inib tada fa inib tu di abihi lamun den kawiti bihi kelawan qatul hijab al muridu sapa murid walam tatadarakhu lan ora nyusuli ing murid apa rahmatullahi apa rahmati Allah fil hali ing dalem saknalika kana moko yektene ana zalika apa mengkono-mengkono qat'u iku mujiban iku nyebabaken li sukutihi maring guguri murid min ainillahi saking peningale Allah. Area artian mon reng wali ya orang wali pas oleh keramat. Sang oleh keramat pas aroma sada depak. Kok bisa jalan di atas aing? Kok bisa ngeber berarti kok depak. Aja lo depak hakikatnya aja ya le. Hakikatnya dia kalau berhenti di situ berarti dia sudah terhalang dari Allah. Kalau sudah terhalang fa ini tudi abihil murid, kalau murid ini terus terhalang dan tidak mendapatkan lam tatadarakhu rahmatun, maka itu akan menyebabkan dia jatuh dari pandangan Allah. Lisukutihi kukuri murid min ainillahi saking. Maka orang berlijia maku oleh keramat ya terus saja nongke, Tak mikir dek keramat abang keramat apa enggak letak pikir. Letak dia tidak pernah berpikir. Yang menjadi tujuan utama dia adalah Allah Ta'ala. Kalau dia berpikir di situ dan berhenti di situ, berarti dia sudah jatuh dari pandangan Allah. Artinya Allah Ta'ala letak kencang. Makanya banyak ulama je tak ada keramat. Ulama tak ada keramat. Takut senang nang keramat. Nah, senang nang keramat berarti dia sudah jatuh. Geger lah. Jadi lah mujiban li sukutihi min ainillahi wa wuqu'il hijab lan tumiponi hijab ala qalbihi ing atasi atine murid. Di situ hatinya murid itu sudah tertutup oleh hijab. Wa tabaddulil unsi bil wahsyah. Nah, lan ganteni aring bil wahsati keramat ya. Bener senang bi keramat tapi senang dari Allah Ta'ala. Setiap mulai senang ke keramat, maka senang dengan Allahnya itu sudah diganti dengan wahsyah. Mun wahsyah dari ya wahsyah gelisah. Mudah pada orang yang minta tua kan kok tak mati kan gelisah sudah. Kalau orangnya unsi dengan Allah, ya tak mikir. Mati tak mati ya tak pikir. Gitu. Engkau dia mati terus apa enggak, tak mikir aja. Yang dia pikir tetap unsi billah. Dia senang bersama Allah. Dia lebih senang bersama Allah daripada senang dengan keramat yang dia miliki. Nah, jadi contoh panggempeng itu orang dia adik malam-malam soki kan tanda tadi. Ya malam-malam saya muntero soki. Akhirnya awirit pas soki yongku. Pas soki yongku.
sokiongku ambu sawirit karena abang soki lah engkau le dapat le je kelero muncang hikam je kelero itu mau ampuni sedia karena kamu ini sebenarnya sedang berjalan menuju Allah Ta'ala. Kalau kamu sudah senang dengan kayamu, berarti disitulah kamu sudah terhijab untuk sampai kepada Allah. Dan sudah jatuhlah kamu dari pandangan Allah. Dan terhalanglah hatimu. Sudah tertutup hatimu untuk bisa bersama dengan Allah. Dan terganti nanti senangmu bersama Allah, digantikan oleh rasa gelisah. Apa rasa gelisah? Tuh dia orang mereka mentang besar pas tade. Dia orang mengkok dia mau bangkrut kan dia kan. Pikir dia sudah mulai gelisah ketakutan dengan harta. Kalau dia berangkatnya bersama Allah dia tidak pernah takut. Tade wis terserah. Karena harta ada di dalam hatinya, yang ada di dalam hatinya hanya Allah. Orang yang sedepak dia. Mbak Aban dia kilo kadiji ada ya. Nah, sebab kita itu lebih bahagia dengan harta daripada bahagia dengan Allah. Nanti mana ahli tahajud dia sesana dia kan. Sesan rek ahli tahajud dia. Kok rek ahli tahajud tapi tak kisoki dia je. Aduh kok ahli tahajud tapi kok lo pakun ruwat. Apa kamu itu ingin mengabdi kepada Allah? Nah, itu bedanya. Tapi ibadah itu pengabdian kepada Allah. Ibadah aja. Arya pikiran ulama besar itu pikirannya seperti itu. Tidak pernah dia itu berpikir mengabdi pada dirinya sendiri. Ya, dia hanya mengabdi kepada Allah. Mun orang yang terus oke kan mengabdi ke aban nyaman. Ingin memanjakan dirinya. Dirinya ingin dapat pangkat, ya ingin memanjakan dirinya. Tapi orang yang dekat dengan Allah tidak pernah berpikir ini. Jadi kaya, tak kaya aja tak terpikir. Yang penting unsibillah. Saya hanya bisa senang dengan Allah. Saya tidak senang dengan harta ini, tidak senang. Nah, misalnya yang soki, ya hartanya dijadikan jalan untuk dekat dengan Allah. Karena hartanya dekat dengan Allah ya tak tahu digunakan untuk berfoya-foya dalam hal-hal yang tidak berguna. Tetapi dia menggunakan hartanya untuk semakin mencintai Allah. Ya dia. Fitnah mikirnya orang wali mikirnya ba'aban kan teruan dia pangkat sanggup oleh pangkat ya kan lah nyaman wah berhasil kok berhasil. Gara-gara mencari yang kok tuan engkau dia. Ataupun gara-gara engkau dia tiap hari tahajud kan. Akhirnya pangeran beri engkau. Dah, saya cak bunga beri dia cak bunga. Justru beri dia saya kok cak beri songkuna adalah kita diberi senang selalu bersama Allah, tidak senang dengan sesuatu yang selain Allah. Nah ini waqad yuqamu terkadang dan panggonakan sapa murid. Dan panggonakan makoma aifi makomil bu'di ing dalem panggonan ato. Ing dalem panggonan ato wa huwa utawi murid la yadri ora ngerti, ora urus sapa murid. Kadang murid ini ditempatkan di tempat yang jauh dari Allah, sementara dirinya itu tidak merasa. Beri nyaman justru tak ingat ada Allah Ta'ala. Itu makomul bu'di namanya. Dia tidak merasa bahwa dirinya sedang jauh dari Allah. Jauh dari Allah tak merasa. Dia merasa senang saja. Karena dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Dari nyamannya afaro'aita manittakhadha ilaha. Tidak mengabdi kepada ulama aja mengabdi kepada Allah. Ya ulama. Imam Syafi'i kan, dapun Imam Syafi'i kan dia. Engkau dia terotang ilmu dia.
orang ajar tang ilmu kabeh. Tapi orang ajar tang ilmu tanpa pernah tahu kepada saya. Aja yang Syafi'i deh. Tang ilmu orang kok terus ajar. Nah, tapi orang je tak merasa je dia tang ilmu. Orang tak tahu je dia tang ilmu. Engkau tak perlu deh. Engkau tak perlu hormat orang, puji orang. Bahwa engkau orang alim yang je tak perlu je engkau. Tak saya keperlu engkau je ilmu na Allah Taala repakun berjalan kepada manusia. Yang juga dia. Makanya Imam Syafi'i dia. Yang mulang Imam Syafi'i dia. Mulang Imam Syafi'i juga abri, bener abri dia lah. Abri. Hanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mulang dia. Santrene pengakan gapir. Kenapa jangan Imam Syafi'i itu aja? Saya hanya akan bersyukur dengan ada orang yang bisa mengaji ilmu saya. Sebenarnya saya tidak ingin mereka itu kenal dengan saya, tapi tang ilmu ajalan. Tang ilmu ajalan tanpa saya harus diketahui siapa sandi ilmu siapa ya. Karena monde iya berarti dia hanya punya kepentingan dirinya sendiri, kepentingan nafsunya. Ya kadi dia kok tuh ya ajarin gitu. Kok tuh ya ajarin apa-apa. Jadi akhirnya berangkatnya itu berangkat dari tanggung jawab. Jadi Pak Apre niatin mengabdi kepada Allah. Sesuatu pekerjaan kita, baik ibadah apapun ya. Ibadah naropa bojeng, aropa ngajar, aropa ngaji Quran, aropa wirid, apapun. Semuanya kita tidak harus mengatakan dalam diri kita, engkau tak perlu apa. Tapi perlunya saya ini hanyalah mengabdi kepada Allah. Najwa. Saya kau tu ajar ini melarat apa lagi andi santre, andi moret, para moret itu tak nyium tanah kalau pusing kan dia kan. Kau cek langkan kan dia. Kan kau tak nyium tanah dia. Aja ada ngajar apa terus beramal untuk Allah, apa kamu beramal untuk dirimu? Iya. Anu nih jo. Ya mau saya terima jaket, bukan untuk Allah. Beramal aja, ngajar aja ya ikhlas. Orang saya ajarin dia, ngormat tak mikir. Ya tapi ya bener kan, ya bener. Abek saya kadi aja bener. Lakar harus ya anu lah harus ada resolusi revolusi hati ya. Revolusi hati juga tuh beda untuk menghancurkan semua itu, tapi dengan cara bersyariat, sampai tak bercara syariat, tak cara syariat aja dari mau terus ancara abang ya terus hina ya pasal aku senebennya bekerja sesuatu yang tidak patut. Engkau malete muljaki orang ini tak bersyariat nyaman. Kita tetap bersyariat tapi kita itu menjaga hati kita. Ulama aja berdoa kan, ulama aja. Ya tahu ya ulama lah sekelun tanya. Sebabun boleh ya ustaz kan deh. Berdoa kan tuh. Neng kitab je deh, neng Quran je deh. Gocang Imam Dohak. Tidak ada ayat yang paling aku takuti di Al-Quran itu. Tidak ada ayat yang paling aku takuti di Al-Quran. Selain ayat laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfidhu bima apa? Ya Allah. Laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbar an qaulihimul ithmah wa aklihimus suhta. Labi sama kanu yasna'u. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas ada asyadul ayat fil Quran ya ayat dia. Karena ini ancaman besar dok para ulama. Artinya dok orang-orang ngerti. Laula yanhahumur rabbaniyun wal ahbar. Kenapa para ulama, para kiai, para ustadz tidak mau mencegah
dari hal-hal yang tidak baik. Wa aklihumus suhtah. Ya, artinya ulama je harus mendepak deh lah. Aban kan kadang-kadang takut semudah hak, mendepak batil. Tapi ya apa kau tu aja gak apa. Karena labi sama kanu yasnaun, beda kata-kata yasnaun. Yasnaun je sona'a, abai kebai. Abai kebai je sona'a. Baik beri kebai ate kan deh. Jangan orang setia hosok, ya hosok yasnaun deh lah. Tak hosok ongkuan deh. Ya yasnaun kia. Mon orang fudu nang Quran dia ibarataki buaki kelaban kata-kata labi sama kanu ya malu. Nah jadi yang fudu berarti. Coba ongku lakon orang dia nyaman labi sama kanu ya malu. Mon ulama aja bener ya malu labi sama kanu yasnaun. Sona atas sono. Coba ongku lakon ulama. Pada lakon, tapi mon lakon ulama dia ancamannya lebih besar. Karena eko caki yasnaun. Ulama aja ruwet ya. Dan kadang mau mikir ya nggak ada tireng putu dan kadang deh. Karena ulama ternyata takut aja. Ulama songkuan, ulama akhirat, ya ulama usul aja. Anaknya ada iya mau nabak aja tak bisa, cepat langsung putus asa. Wa abang deh kau tu penter. Mator Gusti Allah Ta'ala. Ya Allah, kula nek ngajar tak kasih Allah kantang. Ki tero hormat, ki tero bejer, ki tero dek neka. Tak tahan ya. Kula tak bisa ki, misalnya. Tapi apa dari satu sisi bersyukur. Alhamdulillah apa beri andil kangkui apa menyebarkan agama ini lebat ilmu. Ya dari satu sisi mikir dia kan. Alhamdulillah kok bi pangeran dia. Ki beri kesempatan gangkui menyampaikan ilmu. Karena orang ngajar dia otomatis amar makruf nahi mungkar gitu. Otomatis. Jadi kalian adik murid aja. Murid bodohnya boleh. Sekone banyak kan murid dia tahu. Cak hukum azina je haram, hukum ngecok je haram. Akhirnya engkau lambat cang guru je mun ngecok je haram engkau pas takut sampai tua berarti sudah nahi mungkar nyaman kan dia kan mencegah terjadinya kemungkaran sebelum abe tahu cek azina je cek sakingnya tak tahu lebur azina engkau cek tak munduk bisa cek tak sekolah engkau reka di lebur azina berhubung kok teman ngaji teman sekolah engkau je tak berarti guru je andil mencegah kemungkaran. Meski apa aja kan. Bajangnya tepat. Macam tang guru bajangnya kau daya. Akhirnya kita itu masuk amar ma'ruf. Dari satu sisi, dari sisi yang lain dia takut, dia gelak je takut. Kamu ini mengabdi kepada agama, apa kamu ini mengabdi kepada dirimu sendiri? Aja takutnya neng dia. Takut-takut abek dia. Takut-takut abek dia. Mengabdi pada diri sendiri. Bukan mengabdi kepada agama. Abek je pada kiai. Mon-molang je dalam kamar. Mon-molang dalam kamar. Keluar speaker. Tak ngerti lah sekali kamu itu. Tedung, kentang. Dia tak tahu kan. Jadi dia itu hanya ingin mencegah bahwa tak terganggu nate. Nak kana ni kurang ajarong ku ngaji ya dengan kok dung-dungan le kan tak ada pikiran jian je tak ada. Ada tak mikir ya. Nak kanang tedung iya, ngormat iya tak ngormat iya sengaji dari rumah tak tahu. Sepentinglah ngaji. Cara ulama, cara ulama menghindari sesuatu yang menggoda kepada hatinya. Tapi ulama mun buru iya salah lagi ya. Rame tak gelem ngajar saja. Aduh, tak kuat engkau, tak bisa tangateh ngajar aja. Nggak mau ketok, ya salah lagi. Ya. Man alima ilman kan deh ya kan. Barang siapa yang belajar satu ilmu, tetapi dia tidak mengajarkan, maka alzamahullahu bilizamin minan nar. Maka dia akan kemudian kerangkeng bi Allah Ta'ala teret.
Saya tidak ada aja ulama. Nah, itu. Jadi walau lam yakun. Kok lamono ora ono. Kok lamono ora ono min iqamatihi iku saking jumenengaken murid. Iku min iqamatihi iku saking jumenengaken murid maqamal bu'di ing dalem panggonan adoh, jauh dari Allah Ta'ala. Ora ono illa ayyuhliyaka. Angin yen to apa? Nyepeaken sapa Allah kaing sira. Angin yen to nyepeaken sapa Allah kaing sira wa maturidu lan ora karep sira. Ba ayyu sallito kalau yen to nguasaaken sapa Allah nafsa kaing awak sira alaika ing atas sira. Wa yamna lan nyegah sapa Allah. Wa yamna lan nyegah sapa Allah nusrataka ing nulungi sira alaiha ing atase nafsika. Alaiha ing atase nafsika lakana moko yaktene ono zalika apa mengkono ayu sallito. Lakana moko yaktene ono apa zalika mengkono ayu sallito iku kafian iku wis cukup fil bu'di ing dalem adoh. Adoh saking Allah maksudnya. Fa inna dzalika moko satune mengkono yusallitu iku mabda'ul hijab, iku kawitane hijab lil qalbi maring ati aniduhuli saking manjing fi hadratir rabbi ing dalem pengayonane pangeran subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi jauh dari Allah Ta'ala. Jauh dari Allah Ta'ala itu. Dalam makom jauh je ayyuhalliyaka. Bi Allah Ta'ala etorot. Etorot wa maturid. Lah kamu merasa wis sudah cukup saya ini bisa mengatur. Saya sudah cukup bisa mengatur diri saya. Engkau PC banyak, area banyak, engkau letak parlo. Engkau lebih bisa ngatur diri. Lah iya dia baik le cukup jadi makom jauh dari Allah Ta'ala. Walaupun kamu itu serba ada. Nabi lambok je paling jago ya. Paling soki, paling jago kan Nabi Sulaiman secara keduniaan kan. Nabi Sulaiman aja apa setada kan. Jin-jin soro yang mangkat kapi ada yang menentang. Ini orang jago nih Nabi Sulaiman kan. Tapi Nabi Sulaiman itu selalu along-polong bi orang miskin. Monjuk toju kompolan tojung bi orang melarat. Yang Nabi Sulaiman kok bisa daripada miskin? Kok bisa daripada melarat? Maksudnya dalam sama-sama miskin kepada Allah. Sama-sama parlo de Allah Ta'ala. Itu mencang ulama rambak ya. Da iya, anak abdun. Ya Allah, kulana kekabulana ajunan. Soro fahri fi dimni fakri. Kulana kebangga ya Allah. Kula bangga menjadi hambamu. Aku bangga menjadi hambamu di saat aku selalu merasa butuh kepada kamu. Ada iya. Ulama juga berpikir, cara nemator dari Allah Ta'ala. Tapi benar engkau bangga besar banyak benar. Engkau bangga karena pangkat banyak. Bukan. Tapi fahri kebanggaanku itu adalah fi dimni fakri. Kebanggaanku itu adalah berada di dalam selalu butuhnya diriku kepadamu ya Allah. Ya beria tak toman aromasa lebih dari Allah Ta'ala. Ada apa-apa nah? Apa aja kau tu aromasa ada apa-apa.